Halo teman-teman, saya akan membahas tentang Jalan Dainos. Pernahkah kalian melewati jalan panjang di Pulau Jawa dan bertanya-tanya siapa yang pertama kali membangunnya? Sebuah jalan yang dibangun dengan darah, keringat, dan nyawa. Hari ini kita akan membongkar sejarah kelam dan kontroversial yang dari sosok Herman Willem Dainos. Apakah Daendels benar-benar diktator kejam yang memaksa rakyat membangun jalan Anyer Panderokan? Atau ada cerita lain di baliknya? Mari kita bongkar semuanya. Sekarang kita akan ke latar belakang Daendels. Tahun 1808, Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda oleh Prancis, Napoleon Bonaparte. Misalnya jelas, yaitu mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris dan memperbaiki sistem administrasi kolonial. Kemudian, ada pembangunan jalan raya pos, Anyer Panderukan. Salah satu proyek terbesar Daendels, jalan sepanjang 1000 km untuk mobilisasi militer dan ekonomi. Menggunakan sistem kerja paksa atau rodi, ribuan rakyat pribumi meninggal akibat kelelahan dan kelaparan. Ada yang mengatakan Daendels kejam, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa tanpa proyek ini, infrastruktur di Jawa tidak akan berkembang seperti sekarang. Kemudian, reformasi administrasi dan pemberantasan korupsi. Daendels menerapkan sistem hukum baru untuk membedakan peradilan bagi orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Ia memberantasi korupsi dengan cara ekstrim, bahkan mengeksekusi penjahat yang terbukti melakukan penyelewangan. Perbandingan sumber dan analisis krisis. Sumber dari buku sejarah menyebutkan bahwa Daendels adalah pemimpin kejam yang hanya peduli pada kepentingan militer. Sumber dari artikel jurnal menunjukkan bahwa meskipun keras, Daendels membawa modernisasi, termasuk mendirikan pabrik senjata dan akademi militer. Kesimpulan, ada bias dalam sejarah. Apakah Daendels pahlawan atau penjahat tergantung dari perspektif siapa yang menulis sejarahnya. Kesimpulannya, jadi, apakah Daendels benar-benar seorang diktator yang brutal, ataukah dia hanya menjalankan perintah dan membawa kemajuan? Yang kedua, yang jelas, sejarah tidak selalu hitam putih. Kita harus belajar memilah fakta dan melihat dari berbagai sisi. Menurut kalian, apakah jalan yang kita lewati sekarang layak ditembus dengan ribuan nyawa rakyat yang dipaksa bekerja? Terima kasih atas menonton video saya. Sumber dari artikel jurnal menunjukkan bahwa meskipun keras, Daendels membawa modernisasi, termasuk mendirikan pabrik senjata dan akademi militer. Kesimpulan, ada bias dalam sejarah. Apakah Daendels pahlawan atau penjahat tergantung dari perspektif siapa yang menulis sejarahnya. Kesimpulannya, jadi, apakah Daendels benar-benar seorang diktator yang brutal, ataukah dia hanya menjalankan perintah dan membawa kemajuan? Yang kedua, yang jelas, sejarah tidak selalu hitam putih. Kita harus belajar memilah fakta dan melihat dari berbagai sisi. Menurut kalian, apakah jalan yang kita lewati sekarang layak ditembus dengan ribuan nyawa rakyat yang dipaksa bekerja? Terima kasih atas menonton video saya.